Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan mempelajari sedikit tentang belajar kiroat ya dari nol. Mungkin kita pernah mendengar ya kata kiroat ya, atau kita pernah membaca di sebuah website atau membaca buku dan sebagainya, sehingga tergambarlah di otak kita, oh ya, apa itu kiroat. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang kiroat, maka para ulama menyebutkan yang disebut dengan asrah mabadi ya, 10 pijakan dasar ya bagi seorang thalabul ilm untuk menuntut ilmu apapun ya. Di sana dikatakan oleh seorang penyair, mabadi kulli ilmin asyarah ta'rifuhu mawdu'uhu was samarah. An fadlihi an ismihi wal wadi'i wa nisbatu istimdadu hukm syari'i. Masailun wal ba'du bi ba'di iktafa wa man daraj ومن دار الجميع هذا الشرف. Di sana dikatakan seorang penyair bahwasanya pijakan dasar setiap ilmu ya, baik itu ilmu nahu ya, ilmu fikih, terutama yang kita bahas adalah ilmu qiraat. Dia mempunyai 10 pijakan dasar. Yang pertama kita harus mengetahui ta'rifnya ya, maknanya atau definisinya. Kemudian maudu'nya, topiknya ya, yang dibahas apa. Kemudian wassamaroh, samaroh berarti ya buah ya atau faidah. Kemudian apalagi fadluhu ya, keistimewaannya. Kemudian ismuhu, namanya ya. Wal wadi' yaitu peletak dasar ilmu tersebut siapa ya. Kemudian awan nisbah ya, hubungan ilmu ini dengan ilmu yang lainnya. Kemudian istimdad yaitu sumber dari ilmu ini tuh kemana ya. Hukmu syari' yaitu hukum syaraknya seperti apa ya. Kemudian masail yaitu masalah-masalah yang dibahas dalam pembahasan ilmu qiraat ya. Dan yang mempelajari sebagian dari yang tadi disebutkan, maka dia sudah cukup baginya. Dan barang siapa yang mempelajari seluruhnya, maka dia akan mulia. Itulah ilmu ya. Kemudian kita akan bahas poin 10 tadi satu persatu insyaallah taala. Yang pertama yaitu ta'rif ya, definisi. Bahwasanya qiraat berasal dari kata atau fi'il qara'a yaqra'u qira'atan ya. Jamaknya qiraat ya. Di sana memiliki 3 makna. Makna yang pertama, makna qira'ah, yaitu al-jam'u wad-dhamm ya. Menghimpun dan menggabungkan secara bahasa. Datang makna kedua, qira'ah dengan makna at-tilawah ya, yaitu membaca ya. Apa yang dibaca? Mengucapkan kata-kata yang tertulis ya. Dan makna yang ketiga adalah al-wajhu makru'un bih ya. Dia merupakan salah satu bacaan ya. Ya, salah satu bacaan, artinya satu wajah dari beberapa imam ya. Para ulama berbeda dalam mendefinisikan ilmu qiraat ya. Kita akan sebutkan satu persatu di kalangan para ulama. Yang pertama, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati ya. Beliau mendefinisikan ilmu qiraat
ilmun yu'lamu minhu ittifaqun nakilina li kitabillahi ta'ala wa ikhtilafuhum fil hadfi wal isbati wat tahriki wat taskini wal fasli wal wasli ghaira dhalika min hay'atin nutki wal ibdali wa ghairahu min haitsu sima'. Beliau mendefinisikan ilmu qiraat adalah sebuah ilmu yang diketahui darinya ittifaq, kesepakatan ya dari para an-naqil, yaitu maksudnya rawi ya, penukil ya, penukil dari qiraat tersebut ya, riwayat tersebut. Apa yang dinukil itu kitabullah taala. Dan ikhtilaf mereka padahal apa? Yaitu hadzaf yang pertama. Yang kedua lawannya isbat ya. Hadzaf itu menghilangkan huruf ya. Lawannya isbat, dia menetapkan huruf tersebut ya, artinya apa? Dibaca hurufnya ya. Kemudian tahrik ya. Tahrik itu harokat ya. Lawannya taskin, sukun ya. Kemudian fasl wa wasl ya. Yang terdiri dari dua kata yang berbeda dan dalam satu kata ya. Nanti disebut istilah lain mafsul wal mausul ya. Di dalam usul qiraat. Dan ini berkaitan tentang penulisan ya. Tertulis semua. Dan juga ada yang tidak tertulis, yaitu berupa ucapan. Seperti apa? Ibdal ya. Ya, dia mengganti huruf tersebut dengan huruf mat ya. Menjadi dua harokat umpamanya ya, dan seterusnya. Dan selainnya dari sima ya, dari mereka dengar ya, dari para riwayat ya, perawi, dari penukil atau dari ulama qiraat ya. Adapun al-Imam Ibnu Jazari ya, yang wafat tahun 1429 Hijriah ya. Beliau pula mendefinisikan tentang makna qiraat. Beliau mengatakan ilmun bi kaifiyati ada'i kalimatil Qur'ani wa ikhtilafiha ma'zuwan linaqilihi aw fi riwayah bi azwin naqil ya. Beliau mengatakan sebuah ilmu ya, yang mengetahui cara membaca kata-kata Al-Quran ya. Dan ikhtilafnya dikaitkan kepada penukilnya, periwayatnya ya. Dan juga imam yang lain sana disebutkan seperti Al-Imam Az-Zarkashi ya, beliau menyebutkan tentang definisi al-qiraat ya. Beliau mengatakan hiya ikhtilafu alfazil wahyil madhkuri fi kitabihil hurufi aw kaifiyatiha min takhfifi wa taskili wa ghairihima. Qiraat adalah, kata beliau, perbedaan beberapa lafaz wahyu Al-Quran. Dalam ini penulisan huruf maupun cara artikulasinya ya. Baik secara takhfif ya. Takhfif itu maksudnya apa? Membaca tanpa adanya syiddah, tasdid ya, itu takhfif namanya. Wa taskil, dan juga taskil. Apa itu taskil? Berarti lawannya membaca dengan tasdid ya, ya. Dan lain sebagainya. Ini kata beliau. Ini pengertian dari Imam Zarkashi. Beliau wafat tahun 1391 Hijriah ya. Adapun Al-Imam Az-Zarqani, beliau juga menyebutkan dalam definisi al-qiraat ya. Huwa madhhabun yadhhabu ilaihi imamun min a'immatil qura'i mukhalifan bihi ghairuhu fin nutqi bil Qur'anil Karimi ma'a ittifaqir riwayat wat turuqi anhu sawa'un akana hadhihi al mukhalafati fi nutqil hurufi am fi nutqi hayatiha ya. Beliau mengatakan qiraat adalah salah satu madhab ya, dari beberapa madhab ya, artikulasi, yaitu kosakata Al-Quran ya, yang dipilih oleh salah seorang imam qiraat ya. Nanti kita siapa saja imam qiraat nanti di pembahasan yang selanjutnya ya.
tentu imam qiraatnya ya pasti berbeda ya. Dengan madhab lainnya di mana periwayatan dan toriknya disepakati ya. Terjadi ittifaq, sepakatan ya. Dan ittifaq tersebut diterima kata beliau. Adapun perbedaan tersebut terletak pada cara pengucapan hurufnya ya, maupun bentuk-bentuk perbedaan kosakatanya ya. Nanti ada perbedaan dalam farsul huruf, ada perbedaan dalam usulnya ya. Yang usul bisa kita pelajari. Adapun farsul huruf maka dia harus dihafal ya, dari awal dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu harus dihafal farsul hurufnya ya. Nah, dari semua tadi definisi di sana terbagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama maknanya am ya, secara umum, artinya ilmu qiraat itu dia ilmu yang berdiri sendiri ya. Dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Jazari dan juga ya Abu Syamah ya. Kemudian yang kedua, dia terbatas ilmu qiraat tersebut dalam konteks sistem penulisan ya, atau cara pengucapan kosakata Al-Quran tersebut ya. Dan inilah yang dikuatkan oleh Imam Al-Zarkashi dan juga Imam Az-Zarqani ya. Artinya tatkala kita mendefinisikan suatu ilmu ya, maka digabung ya dari definisi tadi sehingga terpenuhilah ilmu tersebut, ilmu diroyah dan juga ilmu riwayah ya, masuk semua di sana ya. Nah, itu berkaitan tentang definisi tentang al-qiraat ya. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, maudu'uhu, yaitu topiknya ya. Topik ilmu qiraat ya, yaitu kata atau kalimat Al-Quran ditinjau dari segi apa ya, uraian tentang beberapa keadaan cara membaca, baik panjang ya, yaitu mat maupun qasr ya, pendek, dan pergantian huruf ya seperti ibdal ya, serta cara-cara membaca lainnya ya. Ini disebutkan oleh Syekh Salim Muhaisin dalam Ar-Irsyadul Jaliyah fi qiraati sab' min tariqi Syatibiyah ya. Beliau menyebutkan dan juga disebutkan juga di kitabnya Abdul Fattah bin Abdul Ghani Al-Qadi ya. Kemudian juga disebutkan juga di Atiyah ya Qabil Nasr, yaitu judulnya Al-Qabsul Jami' li Qira'i An-Nafi' min Tariqi Syatibiyah ya. Jadi banyak sekali kitab-kitabnya yang As-Samarah ya. Ya, tadi sinyalnya hilang ya, Masya Allah. Ya, belajar online seperti itu ya. Kajian online juga seperti itu ya. Jadi banyak yang menghalanginya ya. Jadi al-mani'nya banyak ya, penghalangnya. Di antaranya sinyal. Tidak ada sinyal ya sudah, ma'assalamah ya, tidak. Ya, jadi ya hilang. Ya, kita masuk tadi kepada as-samarah ya, yaitu faidah. Belajar ilmu qiraat itu apa sih faidahnya ya. Sebenarnya banyak sekali faedah tersebut ya. Ada yang disebutkan di kitab Ushulun Nirat itu ada 20 kalau tidak salah ya. 20 lebih. Dan kita bahas hanya mungkin 3 saja ya. Yang pertama, manfaatnya atau faedahnya memelihara bacaan Al-Quran dari segala macam perubahan yang mungkin saja dapat terjadi ya. Dan sekarang banyak sekali ya perubahan orang ya, baik di lafaz maupun di tulisan ya. Baik itu human error atau salah cetak Al-Qur'annya ya. Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ini banyak sekali ya. Kemudian yang kedua, dasar pengambilan hukum fikih sebagai hikmah dari ragam bacaan yang ada ya. Jadi nanti di balik qiraat nanti ada istimbat ulama fikih karena perbedaan lafadznya ya. Karena bacanya berbeda ya. Nah, ini untuk mendalam di bahasan di kitab kajian fikih ya nanti dari segi qiraat. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mempermudah umat dalam membaca kitab sucinya ya. Jadi sekian banyak qiraat, lah kita cari yang paling mudah di sana ya. Yang paling mudah itu apa ya?
dengan di negeri kita ya, yang paling mudah riwayatnya Hafiz ya, an Asim ya. Dalam satu riwayat saja ya, itu Hafiz an Asim ya. Yang mudah bagi lisan kita, lidah kita ya. Padahal masih banyak, ada 19 riwayat lagi, berarti 20 riwayat ya, tidak jumlahnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh ilmu qiraat ya, sini sebutkan mengetahui kata atau kalimat mana yang dibaca oleh masing-masing dari para imam qiraat, sekaligus mengetahui perbedaan-perbedaan dari cara mereka membaca ya. Jadi kita harus tahu perbedaannya ya, ya perbedaan lafadznya ya. Dan ini nanti masuk ke usul ya, ke usul qiraat ya, nanti itu tingkatan yang terjun di ilmu qiraat. Nanti ada syaratnya, siapa saja bagi mereka yang terjun ke dunia al-qiraat ya. Jadi tidak sembarang orang sebenarnya ya. Kemudian yang keempat, kita masuk kepada fadluhu ya, keistimewaan ilmu qiraat. Ilmu ini merupakan semulia-mulianya ilmu syariat ya, karena langsung berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, Rabbul Alamin ya. Makanya berkaitan tentang kalamullah, dia menjadi asraful ulum ya. Tajwid, tahfidz ya. Kemudian qiraat, tafsir atau usul tafsir ya. Yang kita pernah belajar, yaitu ulumul Quran ya. Dan itu menjadi asraful ulum ya. Kemudian kita membahas poin yang selanjutnya, yang kelima, yaitu isim ya. Nama dari ilmu ini. Nama dari ilmu ini yang membicarakan macam-macam cara baca Al-Quran adalah ilmul qiraat ya. Ilmu qiraat ini namanya ya. Kemudian yang keenam, al-wadi', yaitu peletak dasar ilmu ini ya. Di sana ada beberapa pendapat ya, di kalangan para ulama. Di sana ada yang mengatakan pendapat pertama bahwasanya pendapat ini umum, yaitu a'immatul qiraat ya, yaitu para imam qiraat ya, yang 10 itu ya. Pendapat kedua, ada yang mengatakan bahwasannya peletak dasar ilmu ini adalah Abu Amr Hafiz bin Amr Ad-Duri ya, yang wafat tahun 246 Hijriah ya. Dan beliau termasuk salah seorang rawi dari Abu Amr Al-Basri ya. Maka disebut dengan Duri Abu Amr ya, Duri Abi Amr ya. Ada pendapat yang ketiga. Ada yang mengatakan bahwasannya peletak dasar ilmu ini adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ya. Ya, bin Salam ya. Ada yang tasdid dibaca, yang wafat tahun 224 Hijriah ya. Dan pendapat yang terakhir ya, ada yang mengatakan selain dari mereka yang tadi disebutkan ya. Dan ini pendapatnya ya, sebagian ada yang menguatkan di Abu Ubaid bin Salam, ada yang karena beliau yang pertama kali menulis ya, yang dalam bentuk tulisan. Mungkin dalam segi praktisi prakteknya ya, ada yang mengatakan ya Ad-Duri ya, Ad-Duri ya, Imam Ad-Duri ya. Kemudian kita akan masuk kepada yang ketujuh, yaitu an-nisbah. Hubungan ilmu qiraat dengan ilmu-ilmu lainnya ya. Nah, perbedaan ilmu qiraat dan ilmu-ilmu lainnya ini sangat jelas perbedaannya ya. Mengapa? Karena ilmu ini membicarakan tata cara membaca Al-Quran ya. Menurut imam-imam qiraat, tanpa ada unsur ijtihad ya. Tidak boleh kita belajar qiraat tapi ada ijtihad di sana. Beda dengan belajar fikih ya. Kalau fikih kita akan bisa sampai ke derajat mujtahid ya.
Tapi kalau kiroat, sealim-alimnya dia tidak boleh menjadi mujtahid dalam kiroat. Ya, ya. Tertutup ilmu ijtihad di sana. Ya. Melainkan ya apa? Hanya hasil pemindahan dari cara-cara baca orang sebelumnya sampai kepada Nabi. Ya. Jadi dia hanya menukil saja yang dia dapat dari gurunya, dari guru kita, dari gurunya lagi, terus sampai ke tabiin, tabiin, kemudian ke sahabat, kemudian ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun unsur ijtihad, ya. Makanya kalau ada, oh ya, ulama yang, atau dikatakan ulama yang mengaku dia punya kiroat yang ke-11, ya, maka ini jelas, ya, bagaimana di Mesir disebutkan, ya, dan itu ditahzir keras, ya, oleh beberapa masyayikh di sana, dan termasuk dari salah satu mufti Al-Azhar, ya, itu ada, ya, dia membuat kiroat yang ke-11, ya, dengan kaidahnya sendiri, ya, tapi tidak perlu kita sebutkan namanya, ya. Dan itu tenar di YouTube, ya, kajiannya ada, ya, ini orang Arab, ya, dan dia punya masjid sendiri, ya, bagus sekali masjidnya, ya, seperti itu. Ya, cuman dia, ya, salah, ya, dalam yang ditetapkan oleh para ulama, ya. Karena ilmu qiraat ini sudah final, ya, final di zaman siapa? Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Tatkala Abu Ubaid bin Salam ini baru 7 qiraat, ya. Baru 7 qiraat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Jazari menambahkan 3, ya. Di-scan lagi sama Ibnu Jazari dari awal sampai akhir, ternyata masih ada 3 yang tertinggal, ya. Maka menjadi genaplah 7 tambah 3 berapa? 10 qiraat, ya, jumlahnya. Itu yang mutawatir, yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8 kita masuk kepada istimdad, ya. Sumber pengambilan ilmu qiraat, ya. Jadi dari mana sumbernya? Sumber pengambilan ilmu qiraat, ya, dia berasal dari pemindahan dan riwayat yang sahih serta mutawatir yang datang dari ulama qiraat yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan inilah a'immatul qiraat, ya, yang disebut ulama qiraat, ya, yang 10 itu, ya, yaitu Imam Nafi', Ibnu Katsir, ya, kemudian Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, ya, kemudian Al-Kisai, kemudian Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf Al-Ashir. 10, ya, 10 imam, ya. Orang belajar qiraat harus hafal, ya, 10, ya, 10 imam qiraat ini beserta rawinya, ya. 10 tambah setiap imam qiraat memiliki 2 rawi, berarti 10 tambah 10 berapa? 20, ya. 20 tambah 10 berapa berarti dengan imam qiraat? Berarti 30, ya. 30 nama dia harus hafal, ya. Nama orang, ya, nama imam, ya. Bukan hanya harus hafal, dia harus sesuai urutannya, tidak boleh loncat, ya. Tidak boleh loncat. Ya, ini untuk orang yang belajar ilmu qiraat, ya. Kemudian yang ke-9, hukum syari', ya. Hukum syaraknya. Belajar dan mengajarkan ilmu qiraat, apa sih hukumnya? Ya. Hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Tidak wajib, ya. Jadi cukuplah satu daerah, ya, dia ada qori'nya, mukri'nya, ya, tidak, yang belajar ilmu qiraat, ya, perwakilan, ya. Cukup ada satu orang yang mewakili, maka dia sudah cukup sebenarnya, ya. Tapi kalau tidak ada di daerah tersebut yang menguasai ilmu qiraat, maka dia harus belajar, ya. Dia seorang thalibul ilmi harus belajar ilmu qiraat. Tentu di sana ada syarat-syaratnya, ya. Dan syaratnya orang belajar ilmu qiraat itu, ya, mereka menganggap ilmu qiraat itu sulit, ya, susah, sama seperti belajar nahwu, ya. Orang kalau sudah kenal, ya, sudah mendengar nama nahwu, waduh, ya, di benaknya apa? Susah, 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 ya. Image-nya seperti itu. Karena dia image-nya susah, ya, akhirnya susah beneran, ya. Sama belajar ilmu qiraat juga. Kalau dia di image-nya susah, susah, dan susah, ya, sulit, ya, akhirnya menjadi susah beneran, ya. Tidak bisa-bisa, ya. Seperti itu.
Beberapa ulama di sana ada ikhtilaf ya, bisa dikategorikan ada yang mutasyaddid ya, ada yang ya katakan mutawassit ya. Dulu ya emang yang belajar ilmu qiraat mereka lah orang-orang yang setelah mereka belajar hafal Quran ya, tahfidz ya, wajib dia hafal Quran ya. Ya bagaimana dia akan belajar ilmu qiraat sedangkan dia tidak hafal Quran ya, bingung ya, khilafnya dia tidak tahu ya. Maka tesnya hafal Al-Quran ya, ilmu qiraat baik di jamiah maupun yang mulazamah sama seperti itu. Tanya ya, hafal Quran tidak ya, hafal Quran baru dia boleh baca qiraat. Kalau belum hafal ya dia ngafalin dulu ya, masih berarti dia masih masuk kelas tahfidz. Jadi kita harus ngaca ya, ngaca siapa kita gitu ya. Oh saya masih tajwidnya berantakan ya, sudah berarti dia masuk kelas tajwid, jangan ke tahfidz ya. Karena banyak kita ini tidak sabar belajar ya, baca Qurannya ya ngikutin murotal tapi tajwidnya hancur ya, waliyadzubillah. Ini banyak, tapi dia pengen langsung ke tahfidz, dia nggak ngaca ya. Seorang talibul ilmu yang baik dia harus mengaca dirinya, saya ini baru sampai level apa, level di mana saya ini ya, tidak terus kuasai level tersebut sampai dia naik ke level berikutnya ya. Karena ilmu itu bertadarruj ya. Apa tadarruj itu? Step by step ya, kata orang luar bilang ya, satu langkah naik lagi, satu langkah berikutnya terus naik lagi, satu langkah berikutnya ya. Dan begitu seterusnya diajarkan oleh para ulama ya. Adapun yang ulama yang mengatakan yang kategori mutawassit ya, mereka membolehkan walaupun tidak hafal Al-Quran ya, tapi dengan syarat dia tajwidnya bagus ya, tajwidnya bagus ya. Tidak ada kesalahan dalam tajwid ya, dalam kategori toleransi ya, karena setiap masyayikh itu berbeda toleransi tajwidnya ya. Ada yang ketat sekali mutasyaddid ya, ada yang mutawasit sedang ya, ada yang mutasahil ya, bagus ya, padahal menurut kita kurang. Jadi standar mereka berbeda-beda ya. Itulah khilaf di antara para masyayikh atau para ulama dalam al-qiraat ya. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang masail ya. Itu masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu qiraat. Itu apa aja ya. Masalah yang dibahas dalam ilmu qiraat antara lain semua alif yang dibalik dari ya ya. Maka Imam Hamzah, Al-Kisai dan imam-imam lain yang sama dengannya membacanya dengan imalah ya. Ini disebut dengan ashabul imalah ya, yaitu Hamzah, Al-Kisai ya. Ini kemudian Khalaf Al-Ashir ya. Ini ashabul imalah ya, yaitu membacanya dengan membunyikan lafadznya tidak fathah tapi apa? Ya, tidak bacanya ya. Wadduha jadi wadduha ya, seperti itu ya. Kemudian sedangkan waras atau imam lainnya sama dengannya membacanya dengan fathah dan taklil dan seterusnya dari kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu qiraat ya. Berarti fathah wajah pertama sama seperti hafaz ya, ha wadduha umpamanya ya. Kemudian wajah taklil berarti pakai ya ya, berarti wadduha ya. Jadi wadduha bisa baca 3 wajah, wadduha, wadduha ya, jadi 3 ya. Jadi fathah, kemudian taklil, kemudian yang terakhir adalah imalah ya. Ya, kita sudah habis. Inilah pembahasan dari Ashrah Mabadi, yaitu 10 ya, pijakan dasar dalam ilmu al-qiraat. Kurang lebihnya ana mohon maaf karena sudah 30 menit. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.